Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Sistem Pertanian Digital. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi minggu lalu mengenai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuhan. Part 2-nya ya. Jadi, pada hari ini kita akan membahas faktor-faktor lingkungan yang lain, yaitu kita akan membahas mengenai kelembaban udara relatif atau RH, kemudian media tanam, pH, serta altitude. Langsung saja adik-adik, kita menuju ke pokok bahasan yang pertama, yaitu kelembaban udara relatif. Apa itu kelembaban udara relatif? Jadi, kelembaban udara relatif atau kalau dalam bahasa Inggris namanya adalah relative humidity atau RH singkatannya, adalah perbandingan jumlah uap air di udara dengan jumlah uap air maksimum yang bisa dikandung oleh udara pada suhu yang sama dan biasanya dinyatakan dalam persen. Jadi berapa sih jumlah uap air yang ada di udara dibandingkan dengan jumlah maksimum yang bisa ditahan oleh udara, begitu adik-adik. Kenapa? Karena udara pada suhu yang berbeda itu memiliki kapasitas yang berbeda untuk bisa menampung uap air ya adik-adik. Itulah kenapa ini dikatakan relative humidity, karena RH ini atau kelembaban udara relatif ini selalu relatif terhadap suhu udara. Jadi kalau adik-adik katakan misalnya, oh kelembaban udara hari ini 80%, tapi tidak disebutkan temperaturnya berapa. Nah itu agak ambigu ya, karena 80% pada saat suhunya 25 derajat Celcius dengan 80% pada saat suhu 30 derajat Celcius itu sebetulnya akan berbeda. Jadi semakin tinggi suhu udaranya adik-adik, maka semakin tinggi pula kapasitas udara tersebut untuk menampung uap air. Saya punya analogi nih adik-adik, katakanlah ada dua orang anak ya. Ya, anak yang berwarna biru ini bisa memegang 4 buah bola adik-adik. Sementara anak yang berwarna merah ini bisa memegang 7 bola misalnya. Jadi yang merah ini bisa memegang bola lebih banyak ya, kapasitas maksimumnya lebih banyak daripada anak yang berwarna biru. Bayangkan saja bahwa anak yang berwarna biru ini adalah udara dengan suhu yang lebih rendah adik-adik. Jadi yang anak yang berwarna merah ini adalah udara suhu tinggi. Paham maksud saya kan ya? Bayangkan saja bola-bola ini adalah uap air yang bisa ditangkap oleh si udara. Begitu. Jadi intinya adik-adik, kandungan uap air udara pada saat misalnya nih, saya punya RH 80% pada saat 30 derajat Celcius udara ini. Dan saya bandingkan dengan RH 80% pada saat suhunya 20 derajat Celcius. Maka sebetulnya, theoretically speaking, uap air di udara pada saat 30 derajat Celcius itu lebih besar dibandingkan dengan pada saat suhunya 20 derajat Celcius. Begitu ya. Nah, jadi ini juga adalah salah satu alasan kenapa pagi hari itu terjadi pengembunan adik-adik. Karena apa? Karena pada saat suhu tinggi nih, suhu tinggi sore malam ya, kan tadinya si udara itu bisa megang uap air banyak tuh ya. Tapi kemudian suhu udara kan kemudian berubah menjadi dingin ya. Kemudian uap air itu lama-lama tidak bisa terpegang, lepas adik-adik ya. Uap air lepas dan terjadilah pengembunan, begitu. Kalau saya kasih contoh realnya misalnya begini nih. Pada saat suhu 27 derajat Celcius, udara ini misalnya bisa menampung uap air maksimum itu sekitar 25 gram per meter kubik misalnya. Pada suhu yang sama ternyata ketika diukur itu terdapat 20 gram per meter kubik uap airnya. Lalu RH-nya berapa? Nah gampang adik-adik, tadi kan perbandingan ya. Perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara dibandingkan dengan kapasitas maksimum si udara itu untuk menahan uap air. Jadi 20 per 25 dikali 100% sama dengan 80%. Jadi RH-nya adalah 80%. Coba bayangkan kalau misalnya suhunya naik nih, suhunya naik menjadi 30 derajat Celcius. Misalnya kapasitas maksimumnya juga kan pasti akan naik ya. Misalnya 30 gram per meter kubik. Akhirnya hitungannya nggak seperti gini kan, kalau misalnya udaranya tetap 20 gram per meter kubik, maka ketika saat suhu 30 derajat Celcius, RH itu sama dengan 60%. Begitu. Ya, seperti itu kira-kira analoginya adik-adik ya. Jadi apa pengaruh RH terhadap tumbuhan adik-adik? Ya, kalau misalnya RH-nya terlalu tinggi atau terlalu jenuh ya, mendekati 100%,
maka apa yang terjadi? Pertama, akan mempersulit transpirasi uap air. Minggu lalu kan sudah saya jelaskan mengenai transpirasi dan fotosintesis ya. Jadi ketika stomata terbuka, adik-adik, tanaman itu kan melakukan transpirasi, uap airnya keluar, oksigennya juga keluar. Kalau misalnya RH-nya terlalu tinggi, maka udara di sekitar tanaman itu akan jenuh, adik-adik, maka transpirasi akan sulit terjadi. Oksigen juga akan sulit keluar karena terlalu berdesakan begitu ya, penuh. Jadi ini akibatnya adalah rendahnya penyerapan air dan unsur hara dari akar. Karena seperti yang saya jelaskan, semakin tinggi transpirasi, adik-adik, penyerapan air dan unsur hara dari akar itu semakin tinggi. Tapi kalau transpirasinya terhambat, maka airnya akan susah masuk. Kemudian stomatanya akan selalu terbuka karena merasa, oh saya tidak akan kehilangan air, jadi stomata terbuka. Kemudian mempertinggi resiko serangan penyakit yang diakibatkan oleh bakteri dan jamur karena selalu humid ya, basah. Kalau misalnya RH-nya terlalu rendah, maka apa yang terjadi? Ini dapat mencederai sel tumbuhan, adik-adik ya. Karena apa? Karena ketika misalnya RH terlalu rendah, maka transpirasi akan rapid, adik-adik, akan tinggi sekali sehingga menyebabkan boros air. Kalau misalnya air dari akar tidak tercukupi, maka akan mencederai sel tumbuhan. Jadi kering, adik-adik. Lalu RH yang baik untuk tumbuhan semana? Jadi kira-kira itu antara 60-80%. Meskipun memang setiap spesies membutuhkan RH yang berbeda-beda, tetapi kira-kira seperti itu, adik-adik. Kira-kira yang optimum adalah 60 hingga 80%. Terlalu rendah jangan, terlalu jenuh juga jangan. Kemudian kita beralih ke media tanam, adik-adik. Jadi media tanam ini fungsinya adalah sebagai tempat bertumpunya atau berdirinya si tanaman ya. Kalau manusia kan punya kaki ya, kalau tanaman kan nggak bisa ya. Kalau misalnya dia tidak punya tempat bertumpu, maka dia akan jatuh. Yang kedua adalah fungsinya adalah tempat untuk suplai air dan oksigen juga unsur hara bagi tanamannya. Ya mungkin yang seperti ini adik-adik pernah sering lihat mungkin ya, saya nggak tahu juga. Lalu saya akan bicara mengenai jenis-jenis media tanam, adik-adik. Ada yang berdasarkan bentuknya, ada juga yang berdasarkan sifat dari bahannya. Kalau berdasarkan bentuknya, kita punya media yang padat dan kita punya media yang cair. Kalau berdasarkan sifat bahannya, kita punya yang organik, anorganik, dan mungkin campuran. Berdasarkan bentuknya, adik-adik, kalau yang padat tahu kan ya, tanah lah, arang lah, kompos lah, padat bentuknya ya. Kalau yang cair seperti apa? Yang cair ya cair, adik-adik, seperti air. Nah, ini biasanya pada media-media hidroponik atau pada media kultur jaringan, begitu. Kalau yang padat tidak usah saya jelaskan ya, sudah paham. Kemudian media tanam organik itu apa? Jadi media tanam organik ini adalah media tanam yang berasal dari organisme yang hidup. Misalnya ada arang, batang pakis, kokopit, kompos, mos, pupuk kandang ya, sabut kelapa, sekam padi, batang daun, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi pokoknya si media tanam ini berasal dari organisme yang hidup, entah itu dari tumbuhan ya, atau bisa jadi juga dari sisa-sisa metabolisme hewan ya, seperti pupuk kandang gitu. Nah, kelebihan dan kekurangannya ada juga, adik-adik ya, media tanam organik. Kelebihannya pertama dia menyimpan air dan nutrisinya tinggi, karena kan kalau yang namanya organik dari sananya sebetulnya sudah ada unsur haranya, adik-adik, banyak karbonnya biasanya. Kemudian biasanya baik untuk perkembangan mikroorganisme yang baik untuk tanaman. Jadi mikroorganisme ada juga loh yang baik untuk tanaman. Kemudian biasanya porus ya, jadi aerasinya lancar. Kemudian dia pH-nya bisa terkendali, kemudian cocok bagi perkembangan perakaran, dan bisa digunakan pada tipe irigasi drip, juga lebih ringan dia bentuknya ya. Tapi kekurangannya adik-adik, karena dia lembab ya, namanya sesuatu yang organik itu biasanya basah, jadi dia terkadang rentan terhadap serangan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Kemudian karena dia juga organik, jadi kurang steril biasanya karena banyak mikroorganismenya. Dan biasanya tidak permanen adik-adik. Biasanya sekali, 2 kali, habis gitu tidak bisa dipakai lagi karena dia sudah terombak gitu. Nah, sedangkan yang media anorganik ini adalah media-media yang sebetulnya tidak berasal dari organisme hidup ya.
Misalnya ini ya Dedek, hidrogel, pasir, kerikil, pecahan batu bata, kemudian floral foam ya, kemudian styrofoam, perlit, dan lain-lain ya Dedek. Kalau styrofoam ini biasanya dikombinasikan dengan media cair ya, dengan air, supaya tumbuhannya bisa tegak mengambang. Begitu ya Dedek. Jadi intinya kalau media tanam anorganik itu tidak berasal dari organisme yang hidup. Kelebihan dan kekurangannya ada juga Dedek. Pertama, kelebihannya itu adalah permanen ya Dedek. Kalau yang tadi kan tidak permanen ya. Ini bisa dipakai lagi gitu. Terus aerasinya juga baik. Terus dia cepat menurunkan air ya Dedek ya. Jadi cepat airnya itu turun begitu. Jadi si medianya jadi tidak terlalu lembab. Kemudian karena dia tidak organik, jadi sterilitasnya terhadap mikroorganisme itu semakin terjamin karena jarang digunakan sebagai tempat hidup untuk bakteri, jamur, atau virus begitu. Sedangkan kekurangannya kebalikannya dari tadi ya. Jadi dia bukan media yang baik untuk organisme yang baik ya. Seperti mikoriza atau cacing atau begitu, dia tidak bisa hidup ya. Kemudian biasanya lebih berat karena kan banyaknya batu-batuan tadi. Kemudian kalau misalnya dia terlalu cepat untuk mengalirkan air, mengatuskan air, itu kadang sering tercuci nutrisinya. Dan kurang baik bagi perkembangan sistem perakaran karena keras ya kalau dari batu-batuan begitu yang tadi. Nah, solusinya apa kemudian? Ya, tadi itu ya, ada yang campuran. Kalau yang campuran berarti antara kelebihan dan kekurangannya itu bisa dimanipulasi ya, Dede ya. Yang campuran seperti apa contohnya? Sebetulnya ada ya di alam tanah, Dede ya. Jadi tanah itu ada part di mana dia organik, mungkin dari sisa-sisa pembusukan organisme, ada part di mana dia juga anorganik, Dede. Seperti tanah liat begitu, atau ada kerikil-kerikil di dalam situ. Nah, jadi tanah itu sebetulnya adalah campuran antara media tanam organik dan anorganik. Sebetulnya, Dedek, bahan-bahan yang kita temui sehari-hari itu biasanya sih bisa untuk dijadikan media tanam. Apapun itu ya, tapi ada syaratnya, Dedek. Pertama, dia harus bebas mikroorganisme yang berbahaya, harus steril. Kemudian dia juga tidak boleh beracun atau merusak lingkungannya, Dedek. Beracun bagi tanamannya atau untuk lingkungannya. Terus syarat yang ketiga adalah dia dapat menahan air atau menyerap air. Kemudian dia memiliki aerasi yang baik. Kemudian dapat menyimpan unsur hara. pH-nya juga tidak aneh-aneh ya, tidak terlalu asam, tidak terlalu basa. Kemudian ini adalah faktor yang penting bagi petani adalah mudah dicari ya Dedek, tidak langka dan murah. Begitu. Mungkin ya Dedek kepikiran media tanam apalagi ya kira-kira bisa kita gunakan sebagai alternatif. Bisa saja Dedek ya. Mungkin kita bisa gunakan kertas, mungkin kita bisa gunakan cacahan kain, siapa tahu bisa ya. Jadi pokoknya syaratnya ini saja. Next kita beralih ke pH. pH itu adalah singkatan dari power of hydrogen. Jadi ini adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan biasanya dari suatu larutan ya atau suatu media. Dan sepertinya istilah pH ini juga merupakan istilah yang cukup populer ya Dedek ya. Sekarang mungkin meskipun kalian tidak di dunia sains tapi paham pH itu apa, biasanya karena ada di produk-produk minuman kesehatan misalnya. Jadi pH itu ada beberapa nilai angka Dede ya, antara 1 hingga 14. Kalau semakin kecil nilainya berarti dia semakin asam. Kalau dia semakin mendekati 14, maka dia semakin basa, begitu. Bukan basah ya, basa. Biasanya yang disebut dengan pH netral adalah pH 7, begitu. Lalu bagaimana pengaruhnya untuk tumbuhan? Jadi gini ya Dede, masing-masing spesies tanaman itu sebetulnya memiliki kebutuhan yang berbeda ya, dan toleransinya juga berbeda terhadap pH si tanah atau si media yang digunakan. Misalnya seperti ini nih, Dede bisa lihat sendiri kan, berbagai macam nama tanamannya, kemudian dia kira-kira pH yang optimum untuk tanaman itu berapa. Tetapi memang secara umum itu kisarannya antara 5 hingga 7. Jadi tidak pernah basa-basa banget ya, tidak pernah asam-asam banget juga. Nah sekarang kita bicara soal altitude Dedek. Altitude ini artinya adalah ketinggian suatu wilayah
diukur dari batas permukaan laut adik-adik. Kalau di Indonesia biasanya dinyatakan dalam MDPL atau meter di atas permukaan laut. Kalau misalnya di Amerika biasanya dengan feet ya, seperti ini ya, berapa feet, kalau kita meter ya. Jadi pengaruhnya apa? Pertama, dia bisa berpengaruh terhadap iklim ya Dede ya. Semakin tinggi altitude atau semakin tinggi si daratan itu ketinggiannya, maka suhu biasanya semakin rendah Dede kan? Ya, makanya itu di pegunungan Dede biasanya semakin kedinginan. Kemudian biasanya di daerah pegunungan juga Dede, semakin tinggi si altitude-nya, curah hujannya juga cenderung semakin tinggi. Kemudian kelembaban udaranya juga cenderung semakin jenuh. Makanya adik-adik bisa melihat kabut ya di sana ya, karena udaranya jenuh. Kemudian radiasi matahari adik-adik. Sebetulnya semakin tinggi altitude kita, maka semakin tinggi radiasi matahari sebetulnya adik-adik. Kenapa? Karena jarak antara kita dengan matahari itu semakin dekat, sehingga radiasi semakin tinggi. Tetapi karena suhu yang dingin ya, jadi nggak kerasa. Tumbuhan pada dataran tinggi itu bisa beradaptasi ya Dede, dengan cara misalnya dia dengan mengecilkan daun ya Dede, seperti daunnya cemara kan hanya semacam jarum-jarum saja, atau membuat daunnya menjadi glossy. Itu untuk memantulkan kembali radiasi ke atas. Kemudian dia juga berpengaruh terhadap tekanan udara Dede. Semakin tinggi altitude-nya, maka semakin rendah tekanan udaranya Dede. Maka semakin tipis juga oksigen dan karbon dioksida. Begitu. Jadi ini berpengaruh terhadap tanaman nantinya ya. Jadi pengaruh terhadap suhunya, kelembaban, curah hujan, radiasi, ini juga berpengaruh terhadap tanamannya nanti. Maka akan semakin sulit tanaman itu untuk mendapatkan oksigen dan karbon dioksida. Jangankan tanaman ya, kita aja di atas gunung, kalau adik-adik yang suka naik gunung, pasti lama-lama out of breath ya, karena oksigennya tipis. Begitu adik-adik. Jadi sebetulnya masing-masing spesies tanaman itu punya kebutuhan altitude yang beda-beda. Seperti terlihat di sini adik-adik ya, ini adalah 0 mdpl sampai 600, ini daerahnya panas ya, daerah dataran rendah kalau kita bilang. Biasanya yang ditanam adalah kelapa, tebu, karet, padi, begitu. Naik ke yang sedang adik-adik antara 600 sampai 1500 nih. Ada beberapa. Nah, seperti ini kira-kira adik-adik kebutuhannya. Tetapi ada juga spesies-spesies yang cukup toleran adik-adik, yang mampu tumbuh di berbagai ketinggian tempat. Misalnya padi ya adik-adik. Kita lihat padi di dataran rendah, tapi kita juga pasti pernah beberapa kali lihat di daerah sedang begitu. Atau tomat dan lain-lain. Jadi bahkan pada spesies yang sama bisa jadi terdapat varietas-varietas yang dikhususkan untuk altitude tertentu. Misalnya nih ada nih tomat, adik-adik, tomatnya varietas A misalnya, dia memang khusus untuk dataran rendah. Ada yang varietas B misalnya, dia memang khusus untuk di atas 600, bisa jadi. Begitu adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan, dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian suatu hari nanti. See you another time.